warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin menjelaskan tentang distribusi F atau ANOVA satu arah dan dua arah. ANOVA adalah sinonim dari analisis variance yang terjemahan dari analysis of variance, yang dimana banyak orang menyebutnya dengan ANOVA yang merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis kooperatif lebih dari dua rata-rata. Sedangkan untuk pengertian ANOVA satu arah adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok data. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian eksperimental untuk membandingkan efek dari perlakuan atau intervensi yang berbeda pada hasil tertentu. Lalu selanjutnya untuk rumus ukuran data yang sama, di sini kita harus mencari JKK-nya. JKK adalah jumlah kuadrat kolom. JKK sama dengan TI pangkat 2 atau total semua pengamatan dalam contoh dari populasi KI per N atau banyaknya pengamatan atau anggota baris dikurang T pangkat 2 total semua pengamatan per NK atau banyaknya anggota secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita harus mencari JKT-nya. JKT adalah jumlah kuadrat total sama dengan XIJ pangkat 2 dikurang T pangkat 2 per NK. Nah, kita jumlahkan JKG-nya. JKG adalah jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Lalu selanjutnya untuk rumus ukuran data yang tidak sama, kita juga harus mencari JKT-nya. JKT adalah jumlah kuadrat total. XIJ pangkat 2 dikurang T pangkat 2 per N. Sedangkan JKK-nya adalah TI pangkat 2 per NI dikurang T pangkat 2 per N. Selanjutnya untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis HO atau HA diterima, maka harus mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, apabila F hitung sama atau lebih kecil dari F table, maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan yang kedua, apabila F hitung lebih besar dari F table, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengujian hipotesis satu arah, yang pertama kita harus menentukan HO dan HA-nya. HO adalah rata-rata ke N sampel sama atau identik, sedangkan HA adalah rata-rata ke N sampel tidak sama atau tidak identik. Yang kedua, menentukan tingkat signifikannya. Yang ketiga, menentukan derajat bebasnya atau DB, yang dimana dibagi menjadi dua macam. Klasifikasi satu arah data yang sama, yaitu V1 sama dengan K min 1, V2 sama dengan K dalam kurung N min 1. Sedangkan klasifikasi satu arah data tidak sama, V1 sama dengan K min 1, V2 sama dengan N min K. Lalu yang keempat, menentukan wilayah kritis atau F table. F lebih besar dari alpha V1 atau V2. Sedangkan yang kelima yaitu kriteria pengujian, yang dimana dibagi menjadi dua. HO diterima jika FO lebih kecil dari F table, sedangkan H1 diterima jika F1 lebih besar dari F table. Lalu yang keenam, nilai hitung atau F hitung. Yang ketujuh yaitu keputusannya. Yang kedelapan yaitu kesimpulan yang dimana berupa pernyataan hipotesis yang diterima. Yang pertama di sini ada contoh soal. Ini dia contoh soal yang pertama, di mana ada 3 data nih, yang dimana data remaja, dewasa, lansia. Di sini untuk mengetahui perbedaan rata-rata waktu tidur pada 3 kelompok tersebut nih. Dari rentang waktu jam tidurnya itu dari jam 1 jam sampai 8 jam. Nah, dengan taraf nyata 5%, mari kita tentukan perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu tidur dengan ketiga kelompok dengan menggunakan uji ANOVA. Nah, langkah yang pertama adalah kita tentuin ini hipotesisnya. Yang hipotesis yang pertama atau disebut HO, yaitu rata-rata waktu tidur antara kelompok usia adalah sama. Nah, yang H1-nya, rata-rata waktu tidur antara kelompok usia adalah tidak sama. Jadi antara sama atau tidak sama rata-ratanya. Lalu B-nya itu adalah taraf nyata dengan 0,05. Dengan derajat bebas yaitu dengan rumus V1 dalam kurung K kurang 1, yaitu 3 dikurang 1, yaitu 2. Nah, untuk V2-nya adalah K dikali N kurang 1, yaitu 3 dikali 8 kurang 1. 3-nya itu karena di sini ada remaja, dewasa, lansia. 8-nya itu adalah rentang waktunya 1 sampai 8 jam. Lalu selanjutnya kita temuin daerah kritisnya menggunakan tabel F, yang dimana adalah 0,05, 2, 21, yang tadi sudah kita ketahui ya dari perhitungan sebelumnya. Kita temukan di angka jadinya 3,47. Nah, ini ada lalu selanjutnya kriteria pengujian, yang dimana HO diterima atau hipotesis yang pertama itu diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Jadi F tabel ini sudah kita 3,47, nanti F hitungnya kita hitung ya. Lalu H1-nya itu diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, lalu selanjutnya kita mencari F nilai hitungnya, yang dimana diketahui ini lebih gampang, ini kita membuat tabel
ini ya guys. Nih bisa dilihat nih di sini J kuadrat, J kuadrat yang pertama nih, J kuadrat yang kedua, J kuadrat yang ketiga sesuai tabel yang tadi yang ada di slide yang pertama nih. Nih ya. Nih yang ada di slide pertama ini. Nih. Jadi kan ini 7 kan di atasnya ini 7 kuadrat. Nah, di sini dia 49. Nah, di sini dia 8 kuadrat, di sini 64 dan seterusnya ya sampai sini dan sehingga dia menemukan nah, X itu ujungnya ini maksudnya nih sigmanya ini adalah penjumlahan dari tiga ini. Penjumlahan dari tiga ini dia 110. Lalu sampai dijumlah menemu hasilnya 967. Nah, di sini ada lagi namanya T1. T1 kuadrat dan di sini adalah T kuadrat per NK. Sorry, T kuadrat per K. Nah, ini mana? Jadi di sini 56, 53, 40 ini adalah penjumlahan dari tabel 1 per kelompoknya nih, bisa dilihat ya. Nih, 56, 53, 40. Ini dari sini ya, jadinya tuh. Jadi ya tuh. Jadi 149 dan ini kuadratnya. Kuadrat 56, kuadrat 53, kuadrat 40. 392 ini karena N-nya itu diketahuinya 8, jadi 3136 ini dibagi 8 yaitu 392. Begitupun seterusnya. Di bawahnya ini jumlahnya. Lalu kita masukin aja ke rumus yaitu JKT. Yang dimana rumus adalah sigma K sama dengan 3, I sama dengan 1. Ini bisa dilihat ya rumusnya ya di sini tuh. Kita langsung masuk aja ya ke perhitungannya karena kan ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi ini penjumlahan dari 967 tinggal dimasukin angkanya, lalu dikurang 149 kuadrat per 8 dikali 3 karena dia N kali K sama dengan 967. Ininya kita kuadratin jadi 22.201. Hasilnya sama karena dengan ini nih. Hasilnya sama dengan ini. Lalu dia per 24 karena hasil dari 8 kali 3. Lalu dikecilin lagi 967 hasil perpecahannya ini adalah 925,0417 yang ditemui hasilnya 41,958. Lalu selanjutnya kita mencari JKK yang dimana rumusnya ini kurang lebih bersama di atas ya. Nih, K T1 kuadrat per N dikurang T kuadrat per NK. Jadi ini sudah diketahui. Tadi kan ya, ini udah diketahui di sini. Jadi tinggal kita masukin aja angkanya 943,125. Lalu dikurang sama nih sama yang ini sama ya. Dikurang lalu ditemuilah nih. Jadinya kan ini nggak usah dihitung lagi. Ditemuilah JKK-nya itu 18,0833. Lalu kita mencari CKG yang dimana rumusnya itu JKT dikurang JKK. Jadi 41,958 dikurang 18,0833 yang dimana diketahuinya 23,875. Nih kita kasih tabel lagi nih ya. Ke sumber keragamannya ini ada jumlah kuadrat, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Yang dimana nilai tengah kolom jumlah kuadrat ini 18,083. Jadi ini diketahuinya dari yang ini JKK. Lalu ini 23,875 ini CKG. Lalu ini totalnya ini, penjumlahannya ini, yaitu dari perhitungan kita mencari JKT. Nah, derajat bebasnya itu adalah 2 dengan 21. Ini ya, sama ya. Lalu kuadrat tengahnya itu adalah dibagi 2. 18,0833 dibagi 2, yaitu 9,04167. Lalu begitupun ini. Lalu karena ini mengalami lalu hasilnya itu dikurang sehingga menjadi 7,9528. Nah, sudah diketahui nih F hitungnya. Nah, baru kita ngambil kesimpulan. Jadinya F hitung itu 7,958 ini sama F tabel 3,47 adalah kesimpulannya itu F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, ini bisa digambar dengan diagramnya seperti ini. Dengan kesimpulannya H1 diterima karena keputusannya seperti ini. Maka rata-rata waktu tidur antar kelompok usia adalah tidak sama. Lanjut contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan ingin menguji apakah rata-rata produktivitas karyawan berbeda berdasarkan shift kerja yang dibagi 3 ada pagi, siang, dan malam. Berikut data produktivitasnya dalam unit yang diproduksi untuk masing-masing shift pada pagi, siang, dan malam dengan total 194, 159, dan 124. Dengan taraf nyata 5% lakukan uji ANOVA untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, tidak ada perbedaan antara rata-rata produktivitas setiap shiftnya, dan yang kedua ada perbedaan rata-rata produktivitas antara shift. Dengan taraf nyata 0,05 diambil dari 5%. Dengan derajat bebas ada 2, yang pertama 2, yang kedua 12. Dengan daerah kritis itu 3,89. Dengan kriteria pengujian, AO diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel H1, diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, ini ada nilai hitungnya. Diambil dari 35 pangkat 2, 30 pangkat 2, 25 pangkat 2, dan seterusnya. Sampai menemukan pagi ada 7590, siang ada 5089, dan malam ada 3090. Dan untuk tabel yang ini, nilai T1 diambil dari
194, 59, dan 124. Lalu di pangkat 2, lalu pangkat 2 bagi 5 dengan nilai sebagai berikut. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, JKT sama dengan 15679 dikurang 477 pangkat 2 dibagi 5 kali 3 sama dengan 15.679 dikurang 227.529 dibagi 15. Dengan total 604. Kemudian JKK-nya kita masukkan rumus juga. Sama dengan 156.508. 15.658 dikurang 15.168,6 sama dengan 490. Lalu kita ambil JKG-nya, JKT dikurang JKK sama dengan 110,4. Jumlah kuadratnya nih pas 90, diambil dari yang sini. Ini 110,4, diambil dari yang JKG-nya. Lalu derajat bebas yang tadi ada di soal di kita temukan ada 2 dan 12. Lalu di kuadrat ini dibagi 2, ini bagi 12, dan kita dapat F hitung 26,63. Dengan keputusan F hitung sama dengan 26,63, F tabel sama dengan 3,89. Jadi F hitungnya lebih besar dari F tabel. Berikut tabelnya. Dengan kesimpulan H1 diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada perbedaan antara rata-rata produktivitas setiap shift-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah. Nah, perbedaan dengan ANOVA satu arah dan dua arah yaitu hanya beda di variabelnya saja. Kalau satu arah yaitu variabelnya ada satu, dan sedangkan ANOVA dua arah yaitu ada dua variabel. Nah, penjelasannya ANOVA dua arah yaitu ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragam respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau diblok sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompok sendiri. Nah, di sini ada rumus dua arah yaitu menjadi dua, yaitu dua arah tanpa interaksi dan dua arah dengan interaksi. Di sini ada dua arah tanpa interaksi. Yang pertama yaitu mencari JKT, yaitu sama dengan sum baris jumlah baris yaitu dikurangi sama dengan 1 dikali jumlah kelompok sama I-nya sama dengan 1 dikali FIJ pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 dibagi BK. Nah, sedangkan mencari JKK yaitu sama dengan jumlah kolom I sama dengan 1 dikali TJ pangkat 2 dibagi baris dikurangi T pangkat 2 dibagi BK. Nah, sedangkan mencari JKG sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Nah, di sini ada keterangannya yaitu JKT sama dengan jumlah kuadrat kecil dan JKB sama dengan jumlah kuadrat baris. JKK jumlah kuadrat kolom. JKG sama dengan jumlah kuadrat galat. XIJ pangkat 2 sama dengan pengamatan ke J dari 6I sampai ke J. Nah, sedangkan T pangkat 2 yaitu total semua pengamatan. Nah, TJ pangkat 2 yaitu jumlah atau total pengamatan pada kolom. Nah, sedangkan K sendiri yaitu jumlah kolom. Nah, B yaitu jumlah baris, sedangkan BK jumlah kolom dan baris. Nah, di sini ada tabel-tabel untuk mencari setiap masing-masingnya, yaitu untuk lebih rincinya ya. Di sini ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitungnya. F hitungnya itu mencari F hitung caranya ada di bawah ini. Nah, untuk mencari JKB dengan derajat bebas yaitu B dikurangin 1, sedangkan kuadrat tengah yaitu S1 pangkat 2 sama dengan JKB dibagi B dikurangi 1. Sedangkan mencari F hitungnya di JKB yaitu F1 sama dengan S1 di pangkat 2 dibagi S32. Nah, sedangkan mencari nilai tengah yaitu JKK, mencari derajat bebasnya yaitu K dikurangi 1, kuadrat tengahnya S2 pangkat 2 sama dengan JKK dibagi K dikurangi 1, sedangkan F hitungnya F2 sama dengan S2 pangkat 2 dibagi S32. Nah, di sini mencari galatnya yaitu disebut dengan JKG, mencarinya B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1. Nah, di sini mencari kuadrat tengahnya S3 pangkat 2 sama dengan JKG dibagi B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1. Nah, totalnya yaitu disebut juga JKT yaitu BK dikurangi 1. Nah, selanjutnya di sini ada dua arah dengan interaksi. Nah, di sini rumusnya yaitu JKT sama dengan jumlah baris I dikurangi sama dengan 1 dikali jumlah kolom
sama dengan 1 dikali XIJ pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 dibagi B dikali K dikali N. Maksudnya tuh baris dikali kolom dikali jumlah keseluruhannya atau rata-ratanya. Nah, di sini ada JKK yaitu jumlah kolom dikali TJ pangkat 2 dibagi B dikali N dikurangin T pangkat 2 dibagi BKN. Nah, di sini ada mencari JKB yaitu jumlah kolom di TJ pangkat 2 dibagi KN dikurangin T pangkat 2 dibagi BKN. Nah, untuk mencari JKB-nya yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom dikali TIJ dibagi N dikurangin jumlah baris dikali T pangkat 2 dibagi KN dikurangi jumlah kolom dikali TJ pangkat 2 dibagi BN ditambah T pangkat 2 dibagi BKN. Nah, untuk mencari JKG tersendiri yaitu jumlah JKT yang sudah dihasilkan yang tadi dikurangi JKB, dikurangi JKK, dan dikurangi JK. Nah, di sini ada keterangannya tuh ya. N-nya itu perbandingan N-nya itu banyaknya pengamatan atau anggota barisnya. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria pengujian hipotesis uji ANOVA dua arah. Yang pertama yaitu jika H0 ditolak dan H1 diterima, maka F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Nah, yang kedua, jika H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Nah, di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis dua arah. Yang pertama, tentukan H0 dan HA sama dengan HO rata-rata ke N sampel sama atau identik. Yang kedua, HA rata-rata ke N sampel tidak sama atau tidak identik. Nah, langkah-langkah yang kedua yaitu tentukan tingkat signifikan atau mencari lambang alfa. Nah, yang ketiga yaitu tentukan derajat bebas atau disebut dengan DB. Nah, di sini ada dua ya, karena dua arah itu tanpa interaksi dan dengan interaksi. Nah, F1 yaitu baris, B dikurangi 1, F2-nya itu K dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. Nah, F2-nya itu mencari kolom, K dikurangi 1. Nah, kalau mencari klarifikasi dari derajat bebas dengan interaksi yaitu S1 atau baris, B dikurangi 1. Kalau misalnya F1 interaksi yaitu K dikurangi 1 dikali B dikurangi 1. Sedangkan F1 kolom yaitu K dikurangi 1, F2 kolom BK dikali N dikurangi 1. Nah, yang keempat langkah-langkahnya itu tentukan wilayah kritis atau F tabelnya. Nah, F tabelnya contohnya seperti ini. Nah, menentukan F tabel yang kelima yaitu langkah-langkah kriteria pengujian. Nah, sama aja. HO diterima jika F0 lebih kecil dari F tabel. Nah, sedangkan H1 diterima jika F1 lebih besar dari F tabel. Yang keenam, langkah-langkahnya nilai hitung, mencari nilai hitung atau disebut F hitung. Nah, yang ketujuh itu keputusan menggambar tabel seperti ini. Ya, untuk ke-8 yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu berupa pernyataan hipotesis yang ditentukan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Puma. Oke, selanjutnya saya Putri Fatimah Zahra dengan NIM 632200810 akan menjelaskan contoh soal dari ANOVA dua arah atau two-way ANOVA yang dimana kriteria dan langkah-langkahnya serta penjelasannya sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mari kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah perusahaan air kemasan Q ingin mengetahui pengaruh ukuran kemasan dan warna kemasan air minum terhadap hasil penjualan. Untuk penelitian tersebut diambil sampel hasil penjualan dari berbagai ukuran kemasan selama 1 bulan. Di sini ada tabel ya, ukuran kemasan dan warna kemasan. Ukuran kemasan ini sebagai baris, ada kecil, sedang, dan besar. Nah, sedangkan warna kemasan ini nanti sebagai kolom itu ada merah, hijau, kuning, dan biru. Nah, dengan taraf nyatanya 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan program warna kemasan berdasarkan metode dan ukuran kemasan air. Oke, langsung saja kita di sini akan akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini ada hipotesis ANOVA kolom yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori warna kemasan. Hipotesis yang kedua yaitu ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori warna kemasan. Selanjutnya ada hipotesis ANOVA baris. Di sini hipotesis yang pertama yaitu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok ukuran kemasan. Dan hipotesis yang kedua itu adalah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok ukuran kemasan. Oke, selanjutnya ada taraf nyatanya itu di sini 5% atau sama dengan 0,05 dan derajat bebasnya yaitu V1 atau volume 1 itu baris. Rumusnya adalah N dikurangin 1. N itu ada 3. Nah, baris itu ada ukuran kemasan. Ukuran kemasan ini ada 3 itu kecil, sedang, dan besar. Jadi
3 dikurangin 1 sama dengan 2, dan V1 kolomnya itu 4 itu karena di sini warna kemasannya ada 4, yaitu ada merah, hijau, kuning, dan biru. Jadi 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Sedangkan volume 2-nya itu atau V2-nya itu adalah rumusnya V1 baris dikali dengan V kolom, yaitu hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya di sini ada daerah kritis. Yang pertama itu adalah F table kolom pada alfa atau tarif kenyataannya itu 5% dan DB1 atau V1 kolomnya itu tadi 3 di yang sebelumnya, dan DK2 atau V2 itu sama dengan 6 adalah 4,76. Dan F table baris pada tarif kenyataan 5%, DB1 sama dengan 2 dan DB1 itu sama dengan V1 baris yang tadi sudah dicari ya, yaitu 2, dan V2 atau DK2 itu adalah sama dengan 6 adalah 5,14. Ini 4,76 dan 5,14 itu dari mana? Dari tabel presentasi distribusi F ini nih untuk probabilitas tarif kenyataan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai hitung. Yang pertama itu adalah nilai jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, JKT ini adalah cara mencarinya dari tabel pada soal tadi itu dikuadratin semuanya, yaitu 1750 kuadrat ditambah 1600 kuadrat ditambah 1500 kuadrat dan seterusnya, semuanya dikuadratkan lalu dijumlah lalu dikurang dengan si total baris ini dikuadratkan juga, yaitu 18700 kuadrat dibagi 3 dikali 4, 3 dan 4 ini adalah total kolom dan total baris. Lalu ketemu hasilnya 29.355.000 dikurang 29.140.833 dan ketemu hasilnya yaitu 214.166,7. Dan selanjutnya itu adalah mencari jumlah kuadrat baris atau JKB. Nah, rumus JKB ini adalah nih jumlah kuadrat barisnya atau total baris yang 6.100, 6.300 dan 6.300 ini pada tabel itu dikuadratkan lalu dibagi 4 atau total kolomnya dan dikurang dengan si total kolom dibagi total baris dan kolom. Ketemu hasilnya yaitu 29.147.500 dikurang 29.140.833. Ketemu hasilnya 6.666,7. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat kolom atau JKK. Nah, kalau JKK ini kebalikan dari si baris tadi. Nah, jumlahnya itu ada 4.850 kuadrat ditambah 4.950 kuadrat ditambah 4.700 kuadrat dan ditambah 4.200 kuadrat lalu dibagi dengan total kolom yaitu 3. Nah, baru dikurang dengan pengurang ini sama semua ya. Dari jumlah total kolom dibagi dengan total kolom dan total baris yaitu 12. Ketemu hasilnya 29.251.666,7 dikurang 29.140.833. Hasilnya itu adalah 110.833. Oke, selanjutnya adalah jumlah kuadrat galat atau JKG. Nah, JKG ini rumusnya adalah JKT dikurang JKK dikurang JKB. Karena sebelumnya sudah diketahui JKT, JKK, dan JKB-nya tinggal dimasukkan angkanya saja, yaitu JKT-nya 214.166,7, lalu JKK-nya itu ada 110.833,4 dan JKB-nya itu ada 6.666,7. Ketemu hasilnya 96.666,6. Oke, selanjutnya akan mencari kuadrat tengah baris atau KTB. KTB itu rumusnya adalah JKB dibagi R dikurangin 1. R ini adalah jumlah barisnya ya. Jumlah baris itu tadi 3 dikurangin 1 sama dengan 2. JKB-nya itu tadi sudah diketahui yaitu 6.666,7. Ketemu hasilnya 3.333,5. Nah, kuadrat tengah kolom juga sama rumusnya, yaitu JKK dibagi K kurangin 1. K-nya itu adalah total kolomnya, tadi kan 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Nah, JKK-nya sudah diketahui di sebelumnya, yaitu tinggal dimasukkan saja angkanya, ketemu hasilnya 36.944,3. Selanjutnya adalah kuadrat tengah galat atau KTG. Rumusnya adalah JKG dibagi R kurang 1 dikali K kurang 1. Nah, JKG-nya tadi sudah diketahui yaitu 96.666,7 dan R kurang 1-nya itu 2, K kurang 1-nya itu 3 dikali hasilnya 6 dan ketemu hasilnya 16.111,11. Oke, selanjutnya mencari F hitung baris. Di sini rumusnya adalah KTB dibagi KTG karena sudah diketahui KTB-nya 3.333 dan KTG-nya itu 16.111, maka hasilnya adalah 0,2069. Nah, lalu kita akan mencari F hitung kolomnya. F hitung kolom itu adalah rumusnya KTK dibagi KTG. KTK-nya tadi sudah diketahui yaitu 36.944,3 dan KTG-nya itu adalah 16.111,11. Lalu ketemu hasilnya itu 2,293. Nah, di sini ada keputusan dan kesimpulan. Jadi, baik untuk kolom dan baris itu menerima hipotesis 0 atau H0 karena F hitung ada di daerah penerimaan atau F hitung lebih kecil dari F table. Sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok ukuran kemasan memberikan rata-rata warna kemasan air yang sama seperti itu.